selalu ingin menyenangkan hati-Mu ya Bapa. Dengan apakah kami Tuhan dapat menyenangkan hati-Mu? Karena kami adalah manusia yang terbatas. Dengan bersyukur ya Tuhan atas kemurahan hati-Mu, atas keselamatan yang besar yang telah Tuhan karuniakan kepada kami. Dengan itulah Engkau disenangkan hati-Mu dan kami bisa membagikannya menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih Bapa, dengan dengar-dengaran akan firman-Mu ya Tuhan, hati-Mu disenangkan dan kami menjadi bahagia sukacita selamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami menyambut firman-Mu ya Bapa di sorga. Kami bersyukur. Amin. Amin. Jemaat, saya persilakan duduk kembali. Terima kasih. Terima kasih saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus. Ya, mari kita akan bersama-sama membuka Alkitab kita. Ya, saudara, pernah nggak saudara mendengar? Pasti pernah. Ya, kalau ada orang baru misalnya memperkenalkan diri, katanya kalau tidak kenal maka tak sayang, kalau kenal maka sayang, begitu ya. Nah, Bapak Ibu Saudara, Tuhan kita Yesus Kristus memperkenalkan dirinya, menyatakan dirinya itu dengan berbagai cara. Maka kita harus mengenali Tuhan Yesus sebagai pribadi yang kedua dari Allah Tritunggal. Jadi Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus. Nah, yang lebih banyak kita lihat di dalam Alkitab diungkapkan adalah berkaitan dengan pribadi daripada Allah Anak, yaitu Yesus Kristus Tuhan kita. Maka kita pun harus lebih banyak juga mendapatkan informasi tentang siapa Yesus Kristus dan bagaimana Dia menyatakan dirinya kepada manusia. Amin. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, dengan beragam cara Allah menyatakan dirinya, ya, karena Yesus Kristus itu adalah Allah. Nah, saudara, sebelum Yesus menyatakan dirinya sebagai manusia, dulu Yesus pun sudah menyatakan dirinya supaya dikenal oleh manusia. Nah, tapi dalam rupa malaikat, ya Bapak Ibu Saudara, dalam rupa malaikat. Siapa yang sudah pernah lihat malaikat di sini? Belum ada kan? Saya juga belum pernah. Tapi kita bisa menemukan itu di dalam Alkitab. Mari kita lihat dulu sebelum Yesus Kristus berinkarnasi, sebelum Yesus Kristus menjadi manusia, Allah yang tidak kelihatan menjadi kelihatan. Dulu Yesus pernah menyatakan dirinya dalam rupa malaikat. Mari kita lihat dulu di dalam Daniel pasalnya yang ketiga. Ya, Daniel pasal 3. Saudara, ini panjang ceritanya, jadi kita tidak akan baca semuanya. Hanya kita, saudara-saudara, akan mengetahui cerita tentang Sadrak, Mesak, Abednego. Ada lagu sekolah minggu ya, seperti itu ya. Sadrak, Mesak, Abednego, gitu ya, di dalam perapian. Ya, kalau Daniel itu di lubang singa, bukan Daniel yang di sini ya. Soalnya dia pelototin saya soalnya. Ya. Tidak, Daniel yang Nabi Daniel. Ya kan? Kalau itu masalahnya dimasukkan ke dalam lubang singa. Tapi Tuhan lepaskan dia berani. Kalau Sadrak, Mesak, Abednego itu dimasukkan ke perapian. Ya, karena baik Daniel maupun ketiga orang ini itu dianggap melawan
raja ya waktu itu ya, Raja Nebukadnezar. Nah, saudara pasti tahu sedikit banyaknya ceritanya, ya kan? Karena Sadrak, Mesak, Abednego ini adalah orang Yahudi, ya orang Yahudi, tapi mereka ditawan di Babel sebagai tawanan dan akhirnya mereka berantakan di dalam beribadah kepada Tuhan. Mereka terpaksa harus mengikuti patung-patung berhala yang dibuat untuk menjadi sesembahan daripada bangsa Babel waktu itu. Dan karena mereka adalah bangsa Yahudi itu tawanan di sana sebagai budak, maka mereka dipaksa harus beribadah kepada dewa-dewa, ya berhala-berhala itu. Tapi dalam situasi yang seperti itu, tekanan yang sangat berat dan mengancam nyawa mereka, ada aja ya orang yang percaya kepada Tuhan ya yang benar itu bertahan. Dan meskipun di bawah ancaman yang sangat berat sekali ya, ancaman nyawa, dan harus dimasukkan ke perapian, harus dibakar ya, Sadrak, Mesak, Abednego ini tetap bertahan dan tidak mau mengikuti perintah Raja Nebukadnezar menyembah berhala, karena mereka tahu Tuhan mereka yang benar. Amin. Nah, dalam keadaan itulah maka kita lihat di ayatnya yang ke-28, supaya kita ambil sarinya saja, tidak akan membaca terlalu banyak ayat di sini, tapi Bapak Ibu bisa membaca di rumah ceritanya ya. Dalam keadaan seperti itulah maka di mana 3 orang ini ya, Bapak Ibu tidak mau mengikuti perintah raja yang salah ya, mereka mau tetap mengikuti apa yang benar. Maka kita lihat di ayat 24 atas penolakan mereka kepada perintah raja untuk mereka tidak mau menyembah berhala. Di ayat 24 dikatakan, kemudian terkejutlah Raja Nebukadnezar. Kenapa terkejut? Kok bisa ada orang melawan perintah saya? Gitu. Saya yang berkuasa, kenapa ada orang yang melawan perintah saya? Gitu, terkejut Raja Nebukadnezar. Nah, lalu bangun dengan segera, berkatalah ia kepada para menterinya. Ya, ini ceritanya sesudah 3 orang itu dimasukkan kemana? Ke perapian. Harapan mereka adalah bahwa orang yang melawan ini pastilah terbakar habis. Tapi ternyata tidak, Bapak Ibu Saudara. Ya, Nebukadnezar menyaksikan mereka dibakar bertiga orang ini, tetapi dikatakan di situ apa? Lalu bangun dengan segera, berkatalah ia kepada para menterinya, bukankah 3 orang yang telah kita campakkan dengan terikat ke dalam api itu? Jawab mereka kepada raja, benar ya raja. Ya, memang 3 orang. Ya, itulah yang kelihatan. Nah, tapi Raja Nebukadnezar melihat ada satu lagi yang ikut dengan mereka. Ya, 25 katanya, tetapi ada 4 orang kulihat berjalan-jalan dengan bebas di tengah-tengah api itu. Mereka tidak terluka, dan yang keempat itu rupanya seperti anak dewa. Jadi Bapak Ibu Saudara, yang terlihat tadinya 3 orang, tapi ya akhirnya di perapian itu ada yang menyertai. Amin. Siapa yang menyertai? Itulah Tuhan Yesus dalam rupa malaikat. Dari mana kita tahu? Kita lihat di 26. Lalu Nebukadnezar mendekati pintu perapian yang bernyala-nyala itu, berkatalah ia, Sadrak, Mesak, dan Abednego, hamba-hamba Allah yang maha tinggi, keluarlah dan datanglah kemari. Lalu keluarlah Sadrak, Mesak, dan Abednego
dari api itu. Selamatlah mereka bertiga. Amin. Karena penyertaan siapa Bapak Ibu Saudara? Kita lihat ayat 8, 28 maksud saya. Berkatalah Nebukadnezar, apa katanya? Terpujilah Allahnya Sadrak, Mesak, dan Abednego. Ia telah mengutus malaikatnya dan melepaskan hamba-hambanya yang telah menaruh percaya kepadanya dan melanggar titah raja, dan yang menyerahkan tubuh mereka karena mereka tidak mau memuja dan menyembah Allah manapun kecuali Allah mereka. Yang datang berupa apa tadi? Berupa, disebutkan tadi situ apa? Berupa malaikat itu. Ya, terpujilah Allahnya Sadrak, Mesak, dan Abednego. Ia telah mengutus malaikatnya. Siapa itu? Itulah Yesus Kristus. Jadi dulu Yesus Kristus menyatakan dirinya, memperkenalkan dirinya, ya dikenal sebagai malaikat. Kristofani namanya, istilah teologisnya di dalam kitab Perjanjian Baru, yaitu penampakan Yesus Kristus berupa malaikat. Ada lagi cerita lain yang sama, yaitu bergumul dengan Yakub, ya, bergumul dengan Yakub, dan Yakub meminta supaya dia diberkati oleh malaikat. Siapa itu? Itulah Yesus Kristus. Nah, oke, sampai situ Bapak Ibu. Sekarang kita sudah bisa memahami bahwa ternyata Yesus Kristus itu menyatakan dirinya dalam berbagai cara supaya manusia bisa mengenal Dia dengan benar. Amin. Nah, kemudian saudaraku, saat dimana yang kedua, ya, saat dimana Yesus Kristus, ya, menyatakan dirinya dalam daging manusia. Amin. Dulu menyatakan diri sebagai apa? Sebagai apa tadi? Sebagai malaikat. Ya, sebagai malaikat. Nah, sekarang kita lihat di sini bahwa Yesus Kristus berikutnya menyatakan dirinya berinkarnasi sebagai manusia dalam daging rupa manusia. Sebenarnya dia bukan manusia, dia adalah Tuhan, dia Allah. Tapi dia berinkarnasi, menjelma menjadi manusia sama seperti kita, dan dia nampak sebagai seorang manusia yang lahir di palungan, lahir sebagai seorang bayi kudus, bayi kecil. Ya, Bapak Ibu Saudara. Nah, dia lahir di palungan sesuai dengan nubuatan, ya, apa yang dinubuatkan di dalam Perjanjian Lama, bahwa Yesus Kristus, ya, pribadi kedua dari Allah itu akan lahir ke dunia ini sebagai manusia. Ya, Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan Yesus, karena dia lahir sebagai manusia lah, makanya namanya sebagai disebut apa? Karena dia lahir sebagai manusia, maka malaikat memberikan nama kepada Maria supaya dia menamai dia Yesus. Amin. Jadi Yesus itu berkaitan dengan Yesus sebagai Allah Tritunggal, sebagai manusia, ya, pribadi yang kedua, Yesus Kristus yang adalah Tuhan, diberikan dia nama Yesus berhubungan dengan pengenalan dirinya sebagai manusia. Amin. Ya, kan itu yang dikatakan malaikat itu kepada Maria. Ya, engkau akan melahirkan seorang anak laki-laki dan engkau harus menamakan dia Yesus. Amin. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, ya, maka kita akan lihat di dalam Yohanes pasalnya yang pertama. Coba kita lihat Bapak Ibu, Yohanes, ya, Yohanes pasal 1. Kita akan lihat, ya, bagaimana Yesus Kristus ini yang sebelumnya dia adalah Allah, pencipta langit semesta, dan kemudian
Dia adalah firman yang kekal, dan kemudian dia datang ke dunia ini menjelma menjadi manusia. Kita lihat di ayat 1. Pada mulanya adalah firman. Ya. Jadi ini firman yang kekal. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Amin, Bapak Ibu Saudara. Jadi permulaannya firman, perkataan Tuhan, ya, dan perkataan Tuhan itu adalah Allah sendiri. Jadi Yesus itu disebut juga firman yang hidup. Amin. Iya. Kenapa firman yang hidup? Ya, karena melalui Yesuslah segala sesuatu dijadikan. Itu ada di kitab Kolose, dikatakan di Kolose pasal 1. Nah, ayatnya yang ke-14. Ya, Bapak Ibu, kita lihat apa dikatakan di ayatnya yang ke-14. Firman itu telah menjadi manusia. Luar biasa, amin. Iya, firman itu telah menjadi manusia, menjadi daging seperti ini. Punya darah, punya daging, punya tulang. Kalau waktu dia hadir sebagai malaikat menemui Sadrak, Mesak, Abednego, ada enggak darahnya, ada enggak tulangnya? Tidak ada. Ya, begitu. Itu penampakan dia waktu itu. Penampakan Yesus ketika dia lahir ke dunia ini sebagai manusia, punya darah, punya daging, dan punya tulang. Seperti kita ini, ya. Firman itu telah menjadi manusia. Allah itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikannya kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Yohanes mengatakan diam di antara kita. Di antara kita, di antara orang-orang Israel. Yesus tidak pernah ke bangsa lain. Israel tidak pernah. Yesus hanya datang kepada umatnya Israel. Karena apa? Karena itulah janji Tuhan kepada nenek moyang mereka. Amin. Bahwa Allah itu akan menjelma jadi manusia, menggenapi janji Tuhan kepada Abraham, Ishak, dan Yakub, bahwa melalui keturunannya semua bangsa di bumi akan diberkati. Dipenuhi atau tidak janjinya, Bapak Ibu? Dipenuhi, ya. Padahal Tuhan tahu nggak bahwa manusia akan menolak dia? Tahu, tapi tetap aja datang ke dunia ini, lahir sebagai manusia. Biar orang Israel mengenal bahwa Tuhan itu berjanji nggak bohong, ya, pasti digenapi. Pun lama sekali orang Israel menunggu Yesus Mesias sampai hadir di tengah-tengah mereka, dan bagaimana caranya Yesus Tuhan bisa hadir di tengah-tengah mereka. Meskipun itu lama sekali ditunggu, tapi Tuhan itu tetap dia punya jadwal. Amin. Punya jadwal dan tidak akan diingkari janjinya, pasti. Nah, oleh karena itu ketika Yesus Kristus lahir ke dunia ini, menjelma menjadi daging, ya, sama seperti kita sebagai manusia, dia ingin memperkenalkan kepada umatnya Israel seperti apa Tuhan sebagai manusia. Melakukan banyak apa? Mujizat. Amin, Bapak Ibu Saudara. Iya, kalau Tuhan Yesus datang ke dunia ini secara kasat mata manusia bisa dilihat, Bapak Ibu Saudara, pasti dia melakukan banyak mujizat. Itu yang dilakukan Yesus, dan itu maksudnya dia datang supaya mendirikan kerajaannya di tengah-tengah bangsa pilihan, bangsa Israel. Sayangnya mereka menolaknya. Dengan cara bagaimana? Dengan cara menyalibkan Yesus Kristus. Sayang ya, Bapak Ibu Saudara ya. Udah datang, diperkenalkan dirinya, berbagai macam mujizat, firman-Nya disampaikan, janji kerajaan sorga disampaikan pada mereka,
Tapi orang Israel itu memilih mengikuti pikirannya pikirannya sendiri yang jahat. Kan itu kan jahat kan Bapak Ibu Saudara ya. Nah, tapi Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, ya, kita lihat ya coba kita lihat di dalam Lukas 2. Ya, itulah sebabnya Lukas pasal 2 ya berbunyi firman yang menegaskan bahwa dikatakan ayatnya yang ke-11 ya, dikatakan apa di situ? Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Ini lahir benaran atau lahir simbol-simbol? Iya, Bapak Ibu Saudara. Lahir benaran secara apa? Fisik. Secara fisik. Iya, jadi sekarang Yesus lahir secara manusia, begitu? Enggak. Jadi orang Kristen itu jangan latah gitu ya, harus paham bahwa Yesus itu memperkenalkan dirinya itu di dalam ragam kebenaran dan harus tahu kebenarannya. Amin. Jadi kita tidak bisa hanya latah mengulang-ulang. Hari ini telah lahir bagi Yesus Kristus. Lahir di mana? Ya, Yesus sudah lahir 2000 tahun yang lalu. Bapak Ibu Saudara, amin. Ya. Lahir di hatimu, itu bukan ayat ini. Lahir di hatimu. Paham Bapak Ibu Saudara? Jadi jangan dicampur aduk semuanya. Ya kan? Ambil contoh begini. Gampang Bapak Ibu Saudara. Ini saudara kita, saudara Stein ini kan mau merit ya, mau menikah. Doakan Bapak Ibu Saudara hari Sabtu ya. Nanti kalau dia sudah diteguhkan, diberkati di hadapan Tuhan, pasti orang tua dan keluarga mengatakan apa kepada mereka? Selamat dan semoga Tuhan mengaruniakan keturunan. Begitu ya? Nah, seperti itu. Amin enggak itu? Amin. Tapi kalau kata-kata itu ditujukan pada saya bagaimana? Salah. Kata-kata itu sendiri tidak salah, tapi kalau dikatakan tempatnya salah. Salah. Bapak Ibu Saudara, perkataan itu sendiri tidak salah, tapi menjadi salah karena orangnya salah menempatkan kata-kata itu. Kata-kata buat saya bukan semoga saya dililiti adorno. Masa begitu nanti dibilang sama saya? Enggak lah, anak udah besar-besar. Tapi kalau kepada mereka, iya. Amin. Jadi firman itu seperti itu Bapak Ibu Saudara. Bukannya di asal-asal dia aduk-aduk begitu. Nggak bisa. Ya. Jadi hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Yesus Kristus Tuhan kita di kota Daud. Kota Daud itu benaran di Yerusalem sana. Nggak ada Yesus lahir di situ selama 500 tahun terakhir ini. Nggak ada kan? Ini di mana Bapak Ibu Saudara? Ya, ini peristiwa 2000 tahun yang lalu. Dan kita mengetahui cerita itu benar. Amin. Iya Bapak Ibu Saudara. Iya kan? Tapi cerita ini berbicara tentang kedatangan Yesus kepada umatnya bangsa Israel supaya mereka menerima dia sebagai raja. Sayangnya mereka tidak menerimanya. Nanti akan kita lihat. Lalu bagaimana kita menerima Yesus saat ini. Amin. Nah, jadi Bapak Ibu Saudara, maka dikatakan di ayat 12 itu, dan inilah tandanya bagimu, kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan. Ini masih bisa kenyataan nggak sekarang? Masih bisa? Firman ini bisa nggak dinyatakan sekarang benar-benar terjadi? Ya tidak bisa Bapak Ibu Saudara. Iya, karena itu waktu Yesus menyatakan dirinya di dalam daging. Amin Bapak Ibu Saudara. Jadi orang Kristen itu jangan mutar-mutar di situ terus pemahamannya tentang Yesus Kristus. Kita akan bisa digulung sama informasi-informasi yang dibuat oleh dunia kalau kita tidak bisa menembus
batas di mana Yesus Kristus saat ini, pengenalan akan Yesus Kristus saat ini adalah pengenalan yang surgawi. Amin. Kita lari duluan sampai orang masih berusaha beramal, berbuat baik, masih berusaha supaya bisa menerima surga, kita udah duluan. Tapi bukan karena usaha kita. Amin. Nah, itu yang akan kita lihat Bapak Ibu Saudaraku, bahwa ya sekarang apa? Sesudah Yesus mati, dikuburkan, dan bangkit naik ke surga, ada sebuah pengenalan yang khusus mengenai itu. Amin Bapak Ibu Saudara. Iya, pengenalan yang lebih baik dari yang sebelumnya. Ya kan? Pengenalan Yesus Kristus lahir sebagai manusia dalam daging, lahir ke dunia ini 2000 tahun yang lalu, adalah pengenalan yang lebih baik dari ketika dia datang sebagai malaikat kepada Sadrak, Mesak, dan Abednego. Nah, pengenalan akan Yesus Kristus, pribadi yang sama, bukannya Tuhannya 3, 4 atau 5. Bapak Ibu, Yesusnya bukan 3, Yesusnya 1. Amin. Tapi cara dia memperkenalkan dirinya kepada manusia itu berbeda-beda. Dan perbedaan itu yang harus kita pahami. Bagaimana cara Tuhan memperkenalkan dirinya buat kita sekarang ini. Amin. Kita lihat di dalam 2 Korintus pasal 5. 2 Korintus pasal 5. Ya Bapak Ibu, mari kita. Ya, sudah bisa di depannya? Oh bisa. Oke, langsung mengarah ke depan aja biar kita bisa hemat waktu kita dengan baik. Langsung ke depannya Bapak Ibu ya. Ya, 2 Korintus pasal 5 ayatnya yang ke-16. Ya. Oke. Ya. 2 Korintus 5 ayatnya yang ke-16. Sekarang sesudah Yesus Kristus naik ke surga, Yesus berfirman melalui Rasul Paulus, rasul bangsa lain, rasul kita. Amin. Kita adalah bangsa lain. Kita bukan orang Yahudi, kita bukan Israel, juga bukan Israel rohani. Kita adalah tubuh Kristus. Dan Yesus memperkenalkan dirinya kepada tubuh Kristus itu dengan cara yang berbeda. Amin. Karena itu kita harus menyambutnya dan harus menerimanya dengan senang. Bagaimana cara pengenalannya? Sebab itu kami tidak lagi menilai seorang juga pun menurut ukuran manusia. Dan jika kami pernah menilai Kristus menurut ukuran manusia, sekarang kami tidak lagi menilainya demikian. Move on. Amin. Iya. Bukan melupakan, tetapi masuk ke jenjang yang lebih tinggi. Amin. Bukankah itu yang Bapak Ibu harapkan dari anak-anak semua? Ya kan? Kalau misalnya nih si Berkat ini sampai sekarang nggak tahu pakai kaos kakinya, bagaimana ibunya? Waduh, bingung kok nggak ada perubahan ke arah yang lebih baik ya. Paham Bapak Ibu Saudara? Iya. Dan Tuhan juga mengharapkan kita mengenal Yesus seperti itu. Amin. Iya. Apakah itu berarti sudah lupa bahwa si Berkat ini pernah anak kecil yang tidak tahu memakai kaos kaki? Tidak lupa. Tapi yang diinginkan adalah kedewasaan. Amin. Supaya lebih mandiri. Benar Bapak Ibu? Ya, Allah mau sekarang ini kita supaya lebih mandiri. Kita tidak ditarik-tarik oleh pemikiran yang tidak membangun iman kita. Memang itu ada. Ya banyak Bapak Ibu Saudara, dunia ini penuh godaan kan. Tapi Tuhan mau supaya kita mengerti bahwa sekarang ini dikatakan, Paulus katakan, kami tidak mengenal Yesus Kristus lagi sebagai manusia saat ini. Karena memang dia tidak ada di sini sebagai manusia kan. Bapak Ibu Saudara, ya. Lalu mengenal dia dengan bagaimana? Ayatnya yang ke-17
Dikatakan apa? Jadi, siapa yang ada di dalam Kristus, yang ada di mana? Di dalam. Makanya semua orang harus memastikan dirinya, saya udah di dalam apa di luar ya? Kita orang dalam, ordal. Tahu kan Bapak Ibu ordal kan? Orang dalam. Kalau udah ada orang dalam, udah urusannya beres lah. Gitu kan Bapak Ibu Saudara. Ya kita orang ordal, orang dalam. Orang dalam Kristus, karena kita percaya, amin. Ya. Maka ia adalah, saudara dan saya adalah apa? Ciptaan baru, amin. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang, amin. Iya Bapak Ibu Saudara. Iya kan? Jadi ayat ini tentang kemuliaan Kristus saat ini, amin. Bapak Ibu Saudara, jangan juga dipakai oleh suami-suami, ya kan? Suami bilang, yang lama sudah berlalu. Istri yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Enak aja. Nggak ada itu. Kamu tuh, ya kan, merusak firman. Ya, Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan Yesus, ini berkaitan dengan pengenalan kita akan Yesus Kristus yang sudah dipermuliakan di surga melalui sebuah pemikiran manusia baru. Amin. Manusia baru ini tidak hadir secara fisik yang dinyatakan kepada nabi-nabi, bukan. Kalau kehadiran Yesus Kristus itu melalui nubuat-nubuat perjanjian lama, itu tentang Yesus Kristus secara fisik hadir di dunia ini. Amin. Nanti ketika Yesus datang kedua kali, lain lagi pengenalan terhadap dia. Amin. Iya, orang yang hidup pada waktu itu, pengenalan akan Yesus Kristus yang hadir kedua kali, itu lain lagi. Melalui apa? Melalui masa sengsara, antikristus. Ya, nah sekarang ini masa yang paling, kalau saya bilang, hidup yang paling enak mengenal Yesus adalah sekarang. Rugi kalau orang saat ini tidak sampai ke tingkat pengenalan yang benar yang Tuhan maksud itu. Yang bagaimana Bapak Ibu Saudara? Dimulai dari mana pengenalan akan Yesus Kristus yang benar saat ini? Kita lihat di 2 Korintus, maksud saya di kita lihat di 1 Korintus pasal 15. Ya. 1 Korintus pasal 15. Kita lihat Bapak Ibu Saudaraku. Ya. Kita bisa langsung lihat ke depan. Judulnya di situ apa? Kebangkitan Kristus. Amin. Iya, kebangkitan Bapak Ibu Saudara. Ya, manusia perlu bangkit saat ini. Karena apa? Karena manusia mati secara rohani. Ya, kalau mati secara rohani itu pasti masuk neraka semua. Maka perlu dibangkitkan secara rohani, roh. Kita ini kan Bapak Ibu bukan hanya hidup secara jasmani kan, ada roh di sini. Dan karena dosa, roh manusia itu mati dan perlu dihidupkan oleh penciptanya. Itu tadi manusia baru, ciptaan baru. Amin. Maka bagaimana caranya? Ayat 1 dikatakan, dan sekarang saudara-saudara, aku mau mengingatkan kamu kepada Injil yang aku beritakan kepadamu dan yang telah kamu terima. Jadi sekarang ini Bapak Ibu Saudara, permulaan pengenalan akan Yesus Kristus yang sudah dipermuliakan di sorga, pengenalan yang lebih baik dari semua adalah pengenalan melalui berita ini. Amin Bapak Ibu Saudara. Makanya kenapa kita diminta bersaksi, menyaksikan Injil, agar orang lain kenal Yesus Kristus yang sudah dipermuliakan di surga itu. Itu yang harus didengung-dengungkan, itu yang harus disebarluaskan Bapak Ibu Saudara. Makanya Paulus bilang di situ, aku mau mengingatkan kamu, karena pasti manusia itu adalah mudah lupa kan, gampang lupa. Maka itu harus diingatkan. Kenapa? Karena di situ kekuatan kita. Kekuatan pengenalan kita akan Yesus Kristus adalah di dalam Injil, berita Injil. Dan berita Injil itu tentang apa Bapak Ibu Saudara? Kita lihat, ya, di
di ayatnya yang keempat lah. Langsung ke ayatnya yang keempat. Ya. Oke, ayat 4 dikatakan, ayat 3 maksud saya, mulai dari ayat 3, sorry. Ya. Sebab yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu, yaitu apa yang telah kuterima sendiri. Siapa yang menerima? Paulus. Di mana diterima? Paulus sudah kenal Yesus secara jasmani, nggak pernah ketemu dia. Paham Bapak Ibu Saudara? Tidak pernah. Kalau Petrus, Yohanes, Yakobus itu teman-temannya Yesus. Waktu Yesus hidup secara jasmani manusia, ya itu teman-temannya. Mereka udah melihat semua mujizat yang dilakukan oleh Yesus Kristus secara jasmani. Yang mati dibangkitkan, maka yang sakit disembuhkan dan seterusnya. Kalau Rasul Paulus nggak pernah ketemu Yesus secara jasmani, dia nggak mengenal Yesus secara jasmani. Makanya Paulus katakan tadi bahwa sekarang ya kalau pernah pengenalan Yesus Kristus secara manusia jasmani, sekarang enggak. Ya, mengenal Kristus adalah di dalam sebuah ciptaan yang baru. Amin. Dan karena itulah dikatakan yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu, yaitu apa yang telah kuterima sendiri. Ya, di mana diterima dan kapan? Bapak Ibu Saudara, ketika Yesus Kristus menunjukkan dirinya dari sorga, waktu Paulus mengadakan perjalanan di Damsyik, Yesus bicara kepada dia langsung. Amin. Jadi dia bukan belajar dari rasul-rasul yang lain, dia nggak belajar dari manusia. Karena kalau Paulus belajar dari manusia, itu pasti cerita tentang Yesus sebagai manusia. Karena itu yang dikenal oleh orang Israel. Yesus itu anak manusia bagi mereka. Ya, Bapak Ibu Saudara. Karena memang Yesus ke dunia ini, saya tadi sudah katakan, kenapa ada nama Yesus? Karena itu adalah berkaitan dengan kemanusiaannya. Ya. Jadi saat ini Bapak Ibu Saudaraku, Yesus bukan manusia begitu, karena dia udah di surga. Manusia, tapi manusia baru namanya. Paham Bapak Ibu Saudara? Iya. Pengenalan akan manusia baru di dalam Yesus itu sekarang yang ditampilkan kepada kita. Nah, maka pengenalan akan manusia baru ini, Paulus katakan, sebab yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu, yaitu apa yang telah kuterima sendiri. Jadi Tuhan Yesus bilang, Paulus, sini aku kasih tahu kamu ya, tentang berita Injil, berita tentang keselamatan. Mengenai apa Tuhan? Yaitu bahwa Kristus telah mati karena segala dosa kita, dan bahwa Ia sesuai dengan kitab suci, dan bahwa Ia telah dikuburkan, dan bahwa Ia telah dibangkitkan pada hari yang ketiga sesuai dengan kitab suci. Tidak bertentangan dengan kitab suci, tapi rahasia itu baru dibukakan sekarang melalui Rasul Paulus, bahwa itulah pusat daripada pengenalan yang benar kepada Yesus Kristus. Amin Bapak Ibu Saudara. Bapak Ibu Saudara, kalau berbicara tentang Yesus, Natal Yesus, semua di dunia ini masih bisa merayakannya. Bisa kompromi. Masih mau semua manusia di dunia ini merayakan atau menyaksikan tentang kelahiran Yesus Kristus. Tapi coba ajak orang-orang mempercayai kematian Yesus Kristus. Iya Bapak Ibu Saudara. Karena apa? Sekarang memang di situ keselamatan. Amin Bapak Ibu Saudara. Ya, karena di situ kuasa Allah. Amin. Kuasa Allah yang membangkitkan manusia dari antara orang mati, yang tidak ada kuasa siapapun manusia yang bisa melakukan itu. Nenek moyang kita hebat nggak waktu masa hidupnya? Hebat. Bisa nggak mereka membangkitkan dirinya? Tidak bisa. Nabi hebat nggak? Hebat. Bisa nggak membangkitkan dirinya? Tidak bisa. Rasul hebat nggak? Hebat. Bisa nggak mereka membangkitkan dirinya? Tidak bisa. Tapi Yesus hanya 3 hari. Amin Bapak Ibu Saudara. Pengenalan itu yang Allah mau sekarang manusia harus sambut. Amin Bapak Ibu Saudara. Ya, disitulah letak perbedaan
kekristenan dari semua agama di dunia ini. Bahwa keselamatan setiap orang yang percaya, Bapak Ibu Saudara, hanya melalui iman. Amin Bapak Ibu Saudara. Nggak usah ribet bertele-tele. Nggak usah terlalu banyak dipoles kepintaran berbicara, berpidato dan sebagainya. Itu kepintaran dirimu sendiri. Allah tidak bekerja melalui itu. Allah bekerja melalui Injilnya. Amin Bapak Ibu Saudara, sederhana. Dan semua orang percaya, mulai dari anak kecil sampai yang paling tua bisa melakukan itu. Amin. Amin. Nah, karena itulah Bapak Ibu Saudaraku, mari kita lihat di dalam Roma pasalnya yang kelima. Ini sebagai bagian yang akan menuju kepada kesimpulan kita. Roma pasal 5. Ya, Saudara. Jadi bagaimana kita masuk? Bagaimana kita mengakses saat ini kepada Tuhan yang tidak hadir di bumi? Bapak Ibu Saudara, bagaimana kita menyentuh Dia? Saudara, bagaimana kita berbicara kepada Dia? Bagaimana kita mengenal Dia, Yesus Kristus, yang saat ini telah dipermuliakan duduk di sebelah kanan Allah Bapa di sorga. Bapak Ibu Saudara, kalau tidak tahu kebenaran ini, itulah makanya manusia terlalu banyak berimajinasi tentang Yesus. Dan itulah makanya di kekristenan itu banyak pengajaran yang sesat. Ya, pecah-pecah dan ribuan, puluhan ribu, ratusan ribu sekarang jenis denominasi gereja di dunia ini. Siapa yang benar dan siapa yang mau diikuti, Bapak Ibu Saudara? Ya kan? Dan itu akan terus terjadi. Karena ini selesai masalah ini, besok udah nunggu beberapa deret, ya kan? Tapi kita hidup dalam damai sejahtera oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Karena Yesus Kristus menghadirkan damai sejahtera sekarang melalui berita firman-Nya, melalui Injil-Nya. Semua dosamu telah diampuni oleh Tuhan. Amin. Ya, kalau engkau mengucap syukur kepada Tuhan karena hal itu yang utama. Amin. Bukan hal-hal yang lain. Kalau hal-hal yang lain bisa hilang dari pandanganmu itu. Ya, manusia berjanji bisa mengingkarinya. Tapi Tuhan berjanji tidak akan mungkin mengingkarinya. Amin. Dia mengampuni kita, Dia menyelamatkan kita, dan Dia berikan damai sejahtera kepada kita. Amin. Dan di ayat 2 dikatakan, oleh Yesus kita juga beroleh jalan masuk. Tahu Bapak Ibu jalan masuk? Akses. Tahu kan cara masuk ke sini tadi kan? Kalau ditutup di sana, ditutup di situ, ditutup depan, belakang ditutup. Ada nggak akses ke sini Bapak Ibu masuk? Nggak ada. Tapi karena itu terbuka jalan. Makanya ketika Yesus ada di bumi ini sebagai manusia, Dia katakan apa? Akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak ada yang sampai pada Bapa kecuali satu-satunya hanya melalui Aku. Sekarang kita melalui Yesus Kristus, tadi sudah Paulus bilang, adalah melalui Injilnya. Bukan melalui penglihatan, melalui mimpi-mimpi. Enggak, Bapak Ibu Saudara. Itu enggak bisa dipertahankan. Hanya melalui Injil. Berita tentang salib Kristus sekarang ini yang kuat, teguh. Karena di situ ada kematian, kebangkitan, kemuliaan. Amin. Dan itu tidak bisa digoyahkan. Tidak bisa diubah, tidak bisa dikurangi, dan juga tidak bisa ditambahi. Itu sudah mandiri. Amin Bapak Ibu Saudara. Karena itu iman saudara menjadi iman yang mandiri, iman yang bergantung pada Yesus, bukan bergantung kepada kuasa apapun. Saudara, dan di dalam kasih karunia ini kita apa? Berdiri. Amin. Berdiri dan kita bermegah dalam pengharapan apa? Akan menerima kemuliaan Allah. Amin Bapak Ibu Saudara. Iya, bukan kemuliaan dunia yang menjadi harapan terakhir kita Bapak Ibu Saudara. Nanti Bapak Ibu akan kecewa kalau begitu caranya. Amin. Iya, kepada kita di mana Bapak Ibu Saudara? Iya, Paulus tidak bilang karena Allah menunjukkan kasihnya kepada kita karena Yesus lahir di kandang domba.
Ya memang benar, itu juga kebenaran. Bisa paham Bapak Ibu Saudara? Kalau kamu menghargai orang yang sudah berkorban membayar utang, benar nggak Bapak Ibu Saudara? Apa susah itu dipahami? Nggak susah kan? Tapi kan saya masih merasa berhutang. Kamu itu tahu nggak sih menghargai kenyataan? Nggak bisakah kamu arwah? Apalagi sekarang ini, ya, kita telah dibenarkan oleh darahnya, kita pasti diselamatkan dari murka Allah. Allah, Bapak Ibu Saudara, bukan berarti Tuhan tidak akan memperhitungkan semua kejahatan di dunia ini. Jangan orang berpikir, nggak apa-apa kok. Ya kan? Kita berbuat jahat juga nggak apa-apa. Ada jadwalnya. Ya kan, Bapak Ibu Saudara, Tuhan tidak akan pernah melupakan semuanya itu. Pasti akan dimintakan pertanggungjawaban. Tapi kita pasti diselamatkan dari murka Allah. Amin. Bapak Ibu Saudara, kita ini orang yang sudah selamat dari murka Allah. Amin. Dari hukuman yang disiapkan untuk orang-orang durhaka. Kita udah lepas dari situ. Makanya kita mengucap syukur senantiasa. Amin. Dan ayat 10. Sebab jikalau kita ketika masih seteru atau bermusuhan diperdamaikan dengan Allah oleh kematian anaknya, lebih-lebih karena kita sekarang telah diperdamaikan, kita pasti diselamatkan oleh hidupnya Tuhan, hidup kekal namanya. Amin. Hidup ini sementara, tapi di dalam Yesus tidak. Amin Bapak Ibu Saudara, itu hidup selama-lamanya. Itu yang kita hargai. Mengapa kita menghargai waktu, menghargai pekerjaan kita, menghargai keluarga kita, menghargai suami, menghargai istri, kita hidup di dalam Dia. Dan tidak boleh disia-siakan lagi. Amin. Ya, panjang ceritanya Bapak Ibu Saudara, tapi saat hari ini itu dulu lah ya Bapak Ibu Saudara ya. Yang penting Bapak Ibu Saudara sudah mengerti bagaimana pengenalan akan Yesus Kristus Tuhan kita saat ini adalah dengan cara Tuhanlah yang kita andalkan untuk menolong kita di dalam berbagai masalah. Tuhan memberikan jalan keluar dan tidak akan membebankan kepada kita yang tidak mampu kita pikul. Amin. Karena Tuhan Yesus sudah memikul di atas kayu salib. Yesus berkata, sudah selesai. Amin. Saya juga selesai. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih, kami sangat bersyukur. Terima kasih atas firman-Mu ya Tuhan. Kami hanya mau merendahkan diri di hadapan-Mu, merendahkan hati hari ini. Boleh tinggal menetap di dalam hati kami, supaya kami tahu arti mengasihi. Karena Tuhan Yesus sudah lebih dulu mengasihi kami. Mati berkorban di atas kayu salib. Dan menebus kami dari segala kesalahan kami, dari segala dosa kami. Supaya kami tahu bagaimana mengampuni orang lain. Sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kami. Dan kami tahu mengasihi sesama kami karena Yesus Kristus sudah lebih dulu mengasihi kami. Dan biarlah kasih-Mu itu yang selalu mengikat kami dalam persekutuan ini. Terima kasih Bapa dalam surga, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Amin. Terima kasih, Tuhan memberkati. Saya kembalikan kepada